Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Kali ini kita tidak kalah serunya dengan episode yang lalu. Kita hari ini dengan sebuah tema tata krama dalam keluarga. Benar. Seringkali anak-anak muda zaman sekarang sudah kehilangan tata krama dalam keluarga. Saya masih ingat ya, kalau dulu saya kan di Jawa ya. Jadi mesti salaman, cium tangan. Anak sekarang nggak ada yang bisa loh. Mereka, waduh, ketemu orang tua, ketemu orang muda, nyelonong aja begitu. Kalau ada tamu harus keluar kamar. Betul. Dulu saya diajarin kalau ada tamu harus keluar kamar, harus nyiapin minum. Betul, dan harus menyapa om, tante, selamat pagi atau selamat siang. Terus kemudian masuk lagi mau minum apa, teh. Waduh, itu sekarang semua sudah hilang lenyap. Tapi hari ini kita akan bahas bersama seorang guru dan seorang pendidik yang menjadi ketua bagian akademik dari sebuah perguruan tinggi. Kita akan bahas bagaimana kecenderungan kehilangan tata krama di masa-masa yang sekarang ya, dengan anak-anak mahasiswa yang tiap hari dihadapi. Saya mau tanya nanti ya, bagaimana ini? Apa mereka masih punya tata krama atau tidak? Dengar-dengar mahasiswanya juga macam-macam ya, dari berbagai latar belakang, berbagai ras, dari berbagai provinsi. Nah itu pasti beda-beda nih pengertiannya masing-masing. Nah, sekarang istrinya coba diperkenalkan dulu nih. Ini dengan istrinya Kesya Sriwinangan. Guru juga. Guru juga, dia mengajar pengajar sosial yang ini. Dia mengajar sosial, sudah 5 tahun mengajar sosial dan sudah membuka 8 rumah belajar. Dan ada 1 PAUD. Wah, jadi dia biasa. mengajar banyak banget, sampai setiap hari mengajar ya Bu ya berarti ya? Iya, setiap hari mengajar. Wah, luar biasa. Istrinya berarti berurusan dengan balita dan yang kecil-kecil. Suaminya berurusan dengan yang gede-gede. Nah, kita mau sama-sama tanya nih ya. Tapi mereka juga sangat luar biasa karena mereka sendiri dari berbeda suku, dari berbeda kota, dari berbeda daerah. Nah, mungkin Pak Samuel bisa perkenalkan dulu dari mana asalnya, pernah belajar di mana, tinggal di mana, supaya tahu nih perbedaannya nih ajaib sekali. Iya, baik. Nama saya Samuel Kana. Saya aslinya dari orang tua adalah dari Ternate dan Ambon. Ternate. Iya, Bu. Saya pikir Papua nih. Oke. Kalau saya lahirnya di Papua, besarnya di Papua, sekolahnya di Papua, terus kuliahnya di Papua, kerjanya juga sempat di Papua. Jadi besar kehidupan saya lebih banyak di Papua. Tapi aslinya Ambon, Ternate. Ambon sama Ternate, Bu. Nah, darahnya darah Ternate atau Ambon nih? Ini udah campuran, Bu, sih. Waduh. Ini budayanya berbeda sekali. Dari timur ini Dari berarti timur, ya. Indonesia Timur Timur Indonesia. asli. Sekarang kalau dari istri bagaimana nih? Iya, saya dari Jawa Timur asli. Asli. Keturunan Jawa, jadi enggak ada campuran sama sekali. Sama sekali. Tulen ya. Jawa Tulen. Jawa Tulen. Oke. Hari ini kita akan sungguh-sungguh belajar bagaimana kebudayaan di daerah masing-masing dan bagaimana tata krama di daerah masing-masing. Kita akan mulai bertanya. Pertanyaan saya pertama buat keduanya ya, buat Pak Samuel maupun buat Ibu. Apa tata krama yang menurut Bapak dan Ibu paling penting dari daerah timur? Dan ini dari Jawa nih, Jawa Timur, walaupun timurnya sama ya. Timurnya masih nyambung. Iya. Kalau dari kami, yang sering diajarin adalah untuk menghormati, saling menghargai satu sama lain, apalagi yang lebih tua. Contohnya misalnya bapak saya sedang duduk di sini, saya nggak boleh lewat di depan beliau. Oh, lewat aja nggak boleh. Saya harus mutar agak jauh karena istilahnya menghormati, saking menghormatinya saya harus, nggak sembarang lewat, istilahnya permisi boleh. Kalau nunduk gitu boleh? Boleh, iya. Tapi nggak boleh Lewat di depan tuh nggak boleh. Ya, gitu, istilahnya nggak hormati. Jadi kalau duduknya samaan boleh? Boleh, kalau ya silakan boleh gitu. Ya. Tapi kalau misalnya lagi duduk, terus lagi baca, kita kesana kemari, lari-lari, nah itu udah
nggak Masalah etis lagi, besar. masalah lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian kita nggak, yang lebih tua kita nggak boleh panggil nama, Bu. Oh. Biasanya om, tante, atau kakak, kira-kira seperti itu, Bu. Boleh menjawab atau lebih banyak tunduk, atau kalau misalnya diskusi itu bagaimana kebiasaan di sana? Kalau kebiasaan di kami, boleh berdiskusi, Boleh. tapi tidak hanya sesukanya menjawab, tapi ditanya ya boleh dijawab. Kalau misalnya Nada tinggi pasti nggak nada boleh. tinggi ya nggak boleh, pasti dipecut Oh, langsung pecut. atau di ya, Ah, gitu. ternyata tata keramanya pakai main tangan juga nih ya. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Wah, 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 wah. Bagaimana dengan tata krama misalnya kalau ada tamu atau hari-hari tertentu gitu ya? Apakah harus keluarga kumpul dan kemudian sungkem, atau cara, kan kalau di Jawa itu ya, karena saya dari Jawa Tengah ya. Jadi ada budaya sungkem, apalagi kalau tahun baru dan sebagainya ya. Ada budaya kita satu-satu nih ya menghadap mulai dari paling tua sampai yang paling muda. Terus kemudian dari Chinese, karena saya nyampur nih ya, kan juga sama juga. Kalau tahun baru kami harus menghadap nih. Terus ada budaya ampau ya kalau di kami ya. Jadi yang sudah menikah dan yang sudah kerja harus menyiapkan nih. Setiap acara kumpul, ampau itu kalau di Cina wajib. Ya, bukan cuma tahun baru atau hari-hari spesial. Pokoknya kalau kumpul berarti yang tua wajib nih menyediain amplop-amplop, walaupun isinya cuma sedikit, yang penting itu tanda bahwa kita memberkati yang muda-muda, memberikan sesuatu kepada yang muda-muda, termasuk yang namanya pengalaman dan sebagainya. Nah, kalau di Papua dan di Indonesia Timur bagaimana nih? Kalau biasanya pada hari-hari raya tertentu kami keluarga akan kunjungi keluarga yang lebih tua, hampir sama kira-kira seperti itu. Ya, kunjungi. Jadi mulai kunjungi dari rumah om ya, atau paman yang lebih tua, kami datang, salaman juga hampir sama, Bu. Kira-kira segitu. Datang, kunjungi, salam, sebagainya. Kemudian keluarga yang berikutnya dan seterusnya. Gitu. Tapi cuma salam ya, bukan Salam, berlutut ya. sungkem Oh, gitu, enggak, bukan? Bu. Ternyata lebih praktis. Nah, ini sekarang yang Jawa Timur nih, yang Jawa Timur gimana nih? Iya, kalau dari Jawa Timur hampir sama, semua menghormati orang tua. Tapi untuk cara makan seperti itu, Gimana? kalau Nah, ini makan, Makan gimana? kita semua anak duduk sama mama. Dan itu tidak boleh mengambil makanan terlebih dahulu sebelum papa mengambil. Wah, Istilahnya bagus. kepala keluarga ngambil dulu, kita nggak boleh makan. Jadi tunggu papa duduk dan ngambil makanan, baru mama kita baru semuanya. Seperti itu kalau di Jawa. Terus abis itu kalau ada tamu, kita harus wajib salam juga. Wajib Terus keluar dari kamar juga ya? Iya, betul, Bu. Betul. Jadi harus jalan, nggak boleh berdiri, tapi harus jongkok untuk iya? lewatin tamunya yang datang. Masih. Berlutut Jadi gitu. bukan cuma kalau hari raya, bukan? Iya. Oh. Iya. Setiap ada tamu harus berlutut Iya, gitu. harus sungkem, jalannya tidak boleh berdiri, kalau lewat harus berlutut untuk bisa lewat. Gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, ini ngomong-ngomong, diturunkan nggak ke anak-anaknya? Anak-anak didik. Anak didik maupun anak, sekarang anak duluan ya, anak sejati dulu, anak kandung. Ya, kalau dari sisi saya lihat karena ini udah campuran budaya yang berbeda sih, Bu ya. Dari Papua atau dari daerah saya, dari daerah istri saya lebih mungkin yang seperti tadi dibilang lebih praktis kali ya, Bu ya. Gak sampai harus sungkeman gitu. Cuma setidaknya yang penting saya ajarin bagaimana ngomong minta maaf, permisi, sapa om atau tante, halo selamat pagi. Itu saya pikir sebuah nilai yang kecil yang saya sedang ajarin buat anak saya sih sebenarnya. Sampai sekarang harus kalau ketemu orang disapa, hai, halo. Itu harus gitu, Bu. Itu sih dari sisi saya. Untuk masih diterapkan ya. Nah, kalau dari Ibu Kesia bagaimana nih? Iya, kalau ke anak saya, Gaby, itu untuk kesehariannya kan mungkin ya perpaduan
Jawa sama Timur, Papua ini kan ada sisi kerasnya ya Bu ya. Itu seringkali kalau dia berbicara agak membentak gitu loh. Jadi cara ngajarnya gimana itu ya? nada tinggi. Nah, kalau dia sudah mulai berbicaranya nada tinggi, saya mulai dudukin dia, ajak ngobrol. Saya arahin tidak boleh ngobrol seperti itu sama papa ataupun sama mama, sama orang tua yang lainnya atau kakak-kakak. Jadi Gaby harus belajar untuk berbicara lebih lembut atau meminta tolong dengan lebih baik gitu. Oke. Menurut Bapak sendiri dan Ibu, seberapa penting sih tata krama untuk masa depan, untuk kehidupan bermasyarakat, untuk anak-anak, dan untuk bahkan ya istilahnya kerohanian, itu bagaimana? Kalau saya lihat sih Bu, di akhir-akhir ini atau di masa sekarang itu sangat penting Bu ya. Kalau saya perhatikan, saya kaitkan dengan tempat saya kerja. Biasanya kalau ada mahasiswa atau murid yang lain datang, kadang kan tidak tegur, ya kan, masuk dalam satu lift ya diam-diam aja. Wah, ini kalau saya dulu ini saya digetok sama guru saya. Kira-kira gitu. Tapi itu sangat penting di era masa sekarang ini. Kita harus perlu ajarkan anak kita menyapa, menegur yang lebih tua, atau membantu mengangkat beban daripada yang lebih tua. Kira-kira seperti itu. Itu sangat penting Bu. Kalau tidak diajarkan kepada anak kita, mungkin tidak ada saling menghargai antara yang tua dan muda, dan sesama generasinya pasti susah sih Bu. Bahkan juga ini ya, maksudnya anak-anak zaman sekarang ini merasa kalau bawain tas aku tuh kadang malu. Iya, malah gengsi mereka gitu ya. Gengsi. Ini kesopanan dan nilai-nilai yang sudah terbalik ya. Benar. Pada waktu kita membantu, pada waktu kita sopan, pada waktu kita belajar memperhatikan dan menyapa, itu menentukan sangat banyak. Bahkan di dalam pekerjaan, kesuksesan seseorang tergantung dari kesopanannya dan dari cara dia punya attitude lah istilahnya ya. Kalau mungkin bahasa kita tata krama, kalau zaman sekarang mungkin dengan bahasa yang lebih modern, mungkin ya protokoler atau apapun ya. Karena di setiap tempat bukannya ada ya. Benar, sangat perlu. Nah, bagaimana kalau dengan menurut Bu Kezia dan menghadapi anak-anak kecil ya? Ini balita nih. Balita nih kan. Banyak orang itu kan berkata, ya masih kecil gitu ya. Gede. Padahal kan menurut saya nih ya, semuanya ditentukan justru dari dasarnya waktu kecil. Iya, saya kan ngajar anak-anak pemulung gitu kan, memang lebih banyak anaknya liar ya Bu ya. Maksudnya untuk menghargai, menghormati orang lain itu boleh kata minim gitu ya. Tapi waktu mereka masuk ke sekolah, saya itu setiap hari berdiri di depan pintu dan saya ajarin, ayo belajar menyapa selamat pagi sama gurunya ataupun sama teman-temannya yang lain ya. Walaupun masih ada yang belum bisa melakukan ya. Karena mereka juga di rumah tidak biasa melakukan seperti itu. Jadi mulai dari sekolah itu diajarkan seperti itu. Karena kita juga ngomong sama orang tua bahwa tentang menghargai tata krama ke anak-anak itu sangat penting. Gitu, seperti itu. Saya kebetulan sekolah di Belanda dan kalau pada waktu kami sekolah di budaya ada satu pelajaran, padahal saya sekolahnya arsitek loh, jadi nggak ada hubungannya sama tata krama, tapi ada pelajaran sosiologi dan menurut mereka, tapi menurut saya itu benar sekali. Pada waktu kita masuk ke satu daerah, yang pertama kali kita harus kenal adalah tata krama. Ya, karena begitu kita merusak atau melanggar tata krama, kita akan ditolak. Dan apapun produk kita, apapun yang kita coba tawarkan, apapun yang kita coba jual, karena biar bagaimana kan arsitek menjual ya, menjual jasa, menjual rumah, menjual segalanya, akan ditolak. Tapi rupanya ada sesuatu yang sekarang ini gak pernah diajarkan dari kecil. Nah ini kan sesuatu pendidikan yang berbahaya nih menurut saya. Apakah di dalam universitas nih ya, tempat Bapak bekerja, itu sedikit banyak diajarkan atau ada pelajaran khusus atau bagaimana? Kalau di sosial berarti iya. Psikologi ya. Kalau di tempat kami ada Bu, satu bidang mata kuliah yang kami ajarkan seperti yang Ibu sampaikan tadi, sosiologi tetap ada. Karena ini
mahasiswanya kan dari berbagai daerah, Bu. Jadi kami mesti ajarkan bagaimana dengan budaya berbeda dari mereka datang dari berbagai Indonesia, khususnya ditempatkan di universitas kami. Pertama kali mahasiswa ini datang, saya cerita sedikit ya Bu ya. Iya. Mereka datang, ada yang tinggal kan kami itu mempunyai asrama buat anak-anak menampung dari luar daerah. Dan mereka ini kan datang dari daerah yang jauh, tidak pernah ada AC atau sebagainya, kira-kira gitu Ibu. Waktu mereka masuk asrama, hari pertama masih senang, tapi hari kedua besok kamarnya kosong. Kenapa? Apa? Tidurnya di luar, cari yang hangat-hangat. Berarti harusnya Bapak matiin saja AC-nya, lumayan loh Pak penghematan. Tidurnya di lorong. Iya, kira-kira di lorong. Jadi Luar biasa. tapi mesti diajarin sih Bu, buat kami itu pergumulan buat kami, sosial, bagaimana menyapa orang gitu. Kalau di sini kan suaranya lembut-lembut ya kalau sapa, tapi kalau di daerah-daerah lain suaranya harus keras, wah gitu ya. Oh itu buat mereka sopan ya? Ya itu kan bahasa istilahnya, Semangat gitu bahasa ya. dekatnya mereka kira. Saya harus diajarin kalau bisa di sini ngomongnya ya nadanya diturunin sedikit ya. Sebenarnya kalau dari Papua sendiri kalau menyapa juga begitu. Iya, benar, gitu. iya. Coba diperagakan. Supaya kami nih belajar nih ya bagaimana sih sapaan orang Papua. Jadi kalau misalnya kami ngobrol dengan bahasa nada yang tinggi itu akrab tuh, akrab. Jadi bisa halo, woi, gitu ya. Pagi, iya. Jadi sudah saking dekat jadi kami harus nyapa gitu. Tapi kalau misalnya dia udah nyapanya pelan, diam, berarti ada masalah nih antara saya dengan dia. Ya kalau udah nggak tanya nyapa berarti wah ini bisa ribut atau apa. Tapi kalau misalnya dari jauh udah, wah sebutin nama saya Samuel gitu ya. Wah ini ada yang panggil saya, berarti saya udah dekat sama orang itu. Jadi Kalau di Jawa kebalikan. Iya, Apalagi di itu Jawa itu. Tengah. Kalau sopan, selamat gitu ya, itu bagus. Tapi kalau dari jauh sudah gini, gitu, nah itu ngajak berantem itu. iya iya. Wah, ini benar-benar kebalik ini ya. Bagaimana dengan di Jawa? Menyapanya harus keras atau lembut atau bagaimana nih? Iya. Kalau di Jawa menyapa orang harus tetap lembut. Tapi kalau udah mulai berkata nada tinggi atau keras, teriakan, itu udah seperti orang marah mau berantem. Gitu. Jadi ini di rumah juga harus Iya, Berarti awal-awal juga Menyesuaikan, bingung ya. iya. Jadi sempat keluarga saya sempat datang dari Papua, datang. Itu kan semuanya kompleksnya berbeda suku. Jadi kami tuh ngobrol suaranya kencang banget Bu. Jadi dikira kami tuh sedang ribut. Jadi saya bilang sama mama papa saya, tolong dikecilin suaranya, nanti dikira kita lagi berantem. Tapi itulah ya budaya kami, tata krama kami. Kalau ngomongnya kecil-kecil kayak kurang mantap gitu. Berarti keluarga dari Bu Kesia juga sempat kaget ya dengar Iya, dikira betul. berantem ya. Nah, sekali lagi kembali lagi kepada perbedaan itu ya. Terus bagaimana Bapak mengambil tengahnya nih ya, atau standarnya bagaimana nih dengan segala macam perbedaan di seluruh Indonesia? Pertama sih buat saya agak kesulitan Bu ya, karena dua budaya yang berbeda harus disatukan. Tapi mau dibilang harus menjaga tata krama dari keluarga saya dan dari keluarga istri saya, pasti akan bentrok. Istilahnya mempertahankan budaya itu pasti tidak akan menyatu. Jadi saya ambil jalan tengah, saya menjembatani antara saya dengan istri saya. Misalnya dalam hal makan, misalnya saya suka yang siap saji, maksudnya yang hari itu masak langsung dihidangkan, tidak bisa disimpan di dalam kulkas, dipanasin. Buat saya ini nggak sehat gitu ya. Nggak oke gitu Tapi ya. kalau istri saya ya seperti itu, jadi saya awalnya agak kesulitan, tapi saya menyesuaikan. Oh iya, nanti kalau misalnya enggak, saya masak sendiri gitu ya. Atau enggak, saya minta pernah ini ada yang lucu, saya minta tolong buat kuah asam. Istri saya buat dengan seperti budaya yang di Jawa Timur, ada
ada Kecap. kecap, ada apa, jagung dan tapi Manis, buat manis. saya kuah asam itu ada ikannya. Jadi saya belum lu kuah asam kayak gini ya. Tapi buat saya ya harus menyesuaikan juga gitu. Kalau misalnya kita saling mempertahankan ya ribut juga, gak etis juga sih Bu. Kalau dari Bu Kesia gimana nih? Perbedaannya kan sangat banyak nih ya. Kalau denger dia teriak gitu, kaget nggak pertama-tama atau gimana nih? Iya, pertama menikah, saya kan memang belum terlalu itu banget sama Pak Samuel. Cuma waktu ngobrol dengan beliau itu suka nada keras Tinggi, gitu, kan? namanya nada tinggi gitu. Itu buat saya melo jadinya, jadi saya nangis. Waduh ini. Itu yang, jadi saya nangis, saya di kamar, jangan-jangan dia marah lagi sama saya. Salah saya apa? Nah, itu yang Padahal nggak marah Pak. Ya, pasti nggak Suara marah. memang tinggi. Suara tinggi. Suara memang kencang ya. Itulah perlunya untuk kita saling berbicara, saling mengenal. Itulah waktunya. Inilah saatnya untuk kita sungguh-sungguh belajar mengenal tata krama. Sekali lagi di MMA. Mertua menantu, Akur akur dong. Kekuatan cinta dan kasih setia bersaut-sautan serukan kasihmu, kelembutanmu yang tak terhentikan dan tak pernah gagal menerobos. Cintamu, kasihmu, pelukanmu bawa aku bersamamu. Nyalanya bagai cinta yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati mama. Beri kami cintamu, mengerti kasihmu, hidup dalam pelukan cintamu, mengalirkan kasihmu. Kekuatan cinta dan kasih setia bersaut-sautan serukan kasihmu, kelembutanmu yang tak terhentikan dan tak pernah gagal menerobos. Cintamu, kasihmu, pelukanmu bawa aku bersamamu. Nyalanya bagai cinta yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati mama. Beri kami cintamu, mengenal kasihmu, hidup dalam gelora hatimu. Nyalanya bagai cinta yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati mama. Beri kami kasihmu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora hatimu, mengalirkan kasihmu, mengalirkan cintamu, mengalirkan kasihmu.
sekali lagi kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku Aku Dong. Dong. Kita langsung lanjut aja nih dengan Pak Samuel dan Bu Kesya. Ya, minum dulu, minum Oh dulu. iya, boleh, Iya, boleh. iya, Minum dulu, iya, Pak, minum dulu. Udah siapin minum. boleh Iya, minum. dan juga biar setiap kita ingat ya, harus tagline-nya. Nah, jangan sering-sering disebut supaya semuanya ingat nih di rumah. Oke, sekarang kita mau lanjut nih. Dari Bu Kesya, kan tadi kan diceritain bahwa mengajar anak-anak yang balita, maaf kata, banyakan pemulung ya Bu tadi ya, Iya. banyakan pemulung. Itu gimana sih ngajarin mereka? Mereka kan sangat tidak terbiasa mungkin dengan beberapa tata krama, Iya. dengan mungkin menyapa, atau mungkin kadang orang tua mungkin sibuk kerja ya, nggak bisa mengajar juga karena butuh kebutuhan uang. Nah itu gimana caranya mengajari mereka yang dari istilahnya buta tentang tata krama ini sampai mereka bisa ngerti gitu Bu. Oke, yang selama ini kami lakukan untuk ngajar anak-anak, itu gimana ngajarin mereka tentang menghargai, menghormati orang tua, dan saat meminta tolong berkata dengan baik. Itu awalnya memang susah, karena memang orang tua ada di situ, selalu berkata, udah nggak apa-apa Miss, ini udah dibiasa di rumah. Nah, kita mulainya dari orang tua dulu. Oh, justru dari orang tuanya. Ya, jadi kita ajak ngobrol orang tuanya, kita mulai arahin bahwa ini anak-anak perlu yang namanya menghargai orang lain saat masuk memberi salam seperti itu. Saat kita sudah masuk ke orang tuanya, kita baru mulai ke anak-anaknya, yaitu kesehariannya diajarin kalau masuk pagi ucapkan selamat pagi, kalau mau pulang ucapkan selamat siang, ketemu gurunya selamat pagi Miss. Nah, itu yang sering kita ajarin buat anak-anak di sana. Ada nggak cerita, salah satu cerita gitu mungkin yang dulunya mungkin parah gitu ya, terus sekarang karena belajar itu, terus orang tuanya melihat perubahan gitu dari salah satu anak-anak didiknya Ibu. Ada salah satu anak yang dia itu memang dari TK ada di kita. Nah, dari kecil, dari umur 3 tahun mamanya sudah bilang, Miss, anak saya mau sekolah walaupun sudah 3 tahun. Nah, itu mulai diajarkan gini, anaknya pertama masuk itu lari-lari, gak mau diem. Terus waktu masuk pun udah senggolin gurunya, isengin dan segala macam seperti itu. Nah, namanya anak kecil ya. Iya. Nah, itu waktu lihat anak ini kita jujur shock juga gitu pertama masuk seperti Berarti itu. liarnya cukup banyak ya, lari-larinya cukup parah ya berarti ya. Ya. Terus kita panggil dia dan kita duduk ajak ngobrol sama dia, kita kasih kue. Jadi dengan kita kasih kue, dia bisa ngobrol dengan kita. Jadi dia bisa duduk rapi, bisa duduk diem. Dan kita ajarin, kalau masuk sekolah tidak boleh lari-lari, harus jalan pelan-pelan. Keluar kelas pun juga tidak boleh gelatak-gelatak gitu. Nah, itu yang kita ajarin. Jadi kita dudukin dia, kita kasih kue dan kita ajak ngobrol. Itu yang kita lakuin seperti Sekarang itu. sudah tidak lari-lari. Sudah, kebanyakan sih sudah mulai teratur dan rapi. Harus sedia kue banyak-banyak nih. Buat ibu-ibu di rumah, biar bagaimanapun tata krama, ya, itu sangat penting untuk masa depan. Itu sangat penting menentukan apakah orang kesan pertama. Ya, orang berkata ini anak liar atau anak yang terdidik, ini anak yang sangat sopan atau ini anak kurang ajar, ditentukan pada kesan pertama. Karena itu penting sekali untuk kita ya melatih tata krama dari kecil, betul ya? Iya. Nah, sekarang kita beralih nih kepada yang sudah mahasiswa, ya, kepada Bapak. Bagaimana ini untuk membuat dan membekali mereka? Karena saya dengar beberapa dari mereka akan menjadi guru. Dan guru ini kan butuh tata kramanya cukup tinggi ya. Menghadapi orang tua, menghadapi anak-anak, menghadapi pejabat dan sebagainya. Penekanan apa yang sebenarnya diberikan dan bagaimana melatih mereka untuk sampai berubah? Di kami, sering kami ada satu bidang mata kuliah yaitu kode etik guru. Jadi kami ajarkan mahasiswa bukan hanya menuntut ilmu, tapi ada etika-etika dalam mengajar, mendidik anak-anak murid. Jadi setiap mahasiswa yang keluar tidak hanya bercukup pengetahuan aja, tapi juga bisa menerapkan apa ilmu yang dia terima di pendidikan seperti itu.
Misalnya bisa di-share sedikit ya, tidak? misalnya Kode dia- etik guru ini Iya. apa ini ya, kan penting ini ya. Oh, Dan siapa tahu bisa kita ajarkan juga buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya cara berpakaian itu kan juga menentukan Oh iya, itu juga seberapa bagian dari guru, tata ya, krama. bagian dari tata krama. Karena ada sebuah pepatah atau ilustrasi mengatakan bahwa didiklah anak muda itu selama masih bisa dididik. Kalau misalnya dia udah istilahnya ibaratnya bambu yang udah tua susah dibentuk, Bu. Betul. Jadi kami coba mulai dari berpakaian menjadi teladan buat murid yang ada. Kalau misalnya kalau guru rambutnya gondrong, wah ini gimana gitu ya. Rapi. Jadi rapi. Awalnya ada beberapa mahasiswa yang agak keberatan dengan apa yang saya tekankan, misalnya harus rapi. Kalau misalnya kami adalah institusi juga yang membina bukan hanya guru tapi ada bergerak di bidang kerohanian. Jadi kami ajarkan juga bagaimana kamu menjadi panutan di dalam tempat pelayanan kamu seperti itu. Jadi misalnya dalam hal berpakaian atau dari tutur kata berbicara sepertinya. Dan itu mulai mengubah apa yang dianggap benar selama ini dari setiap daerah yang datang. Kami mulai bentuk perlahan-lahan, Bu. Jadi tidak hari itu datang kami bentuk, tapi tahap demi tahap. Bersyukurnya ada yang udah mulai alami perubahan, mulai dari cara berpakaian sepertinya. Karena saya pernah dapat satu mahasiswa yang di bidang pendidikan itu pakai celananya sobek-sobek gitu ya. Nah itu soalnya sedang ngetren itu. Iya, Saya iya, Bu. juga susah itu ya. Saya dengar dan anak saya juga. Saya bertengkar itu sama tentang itu sama anak saya. Karena buat dia bicara di depan umum pakai celana sobek-sobek buat dia nggak masalah. Ya. Tapi buat kita zaman sekarang kan, Ya. buat kita yang dulu-dulu Dulu nih ya, itu sangat agak ya, gimana gitu ya. Nah, tapi Ya. kalau terus bagaimana itu? Tapi buat saya, karena kita kan jadi teladan buat anak, Bu. Jadi saya juga lihat istri saya mengajar buat anak-anak yang balita. Dan mereka, terutama anak saya lihat cara saya bergaul, berpakaian, sepertinya pasti dia akan ikutin saya. Jadi saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, kalau kamu berpakaian seperti ini, muridmu bagaimana nanti? Kira-kira gitu ya, Bu ya. Mulai dari cara berbicara. Kebanyakan mahasiswa kami hampir semuanya dari berbagai daerah dan mereka sering komunikasi dengan bahasa daerah, Bu. Kira-kira gitu ya. Jadi saya mulai mengurangi dengan tim, kita mulai di sini wajib berbahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau misalnya saya berbicara jangan ada yang pakai bahasa daerah karena itu tidak menghormati sih, Bu. Kira-kira gitu. Jadi Iya. kalau misalnya saya lagi berbicara, misalnya ibu berbicara sama ini saya ngomong pakai bahasa, wah ini tidak menghormati. betul. Jadi kami ajarkan ke mahasiswa harus menggunakan bahasa Indonesia itu supaya dinilai kita menghormati. Hal-hal seperti itu. Tidak hanya pendidikan tapi ada nilai-nilai agama yang juga kami masukkan di dalamnya. Yang pertama, takut akan Tuhan itu sangat penting. Jadi kami ajarin buat mereka, selain mereka menjadi teladan, hal yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Karena dengan itu kita punya selain moral-moral dari orang tua, tapi nilai moral rohanian itu sangat penting, Bu. Itu membuat kita sampai istilahnya masa depannya tetap terjaga. Apalagi kita datang satu daerah dengan budaya yang berbeda, itu bisa menyesuaikan. Tapi kalau nilai kerohaniannya ini sangat rendah, juga bisa membuat hal yang buruk juga, kira-kira. Sekali lagi kita percaya bahwa dasar yang dibuat dari sejak masa kanak-kanak itu sangat menentukan. Itu menentukan untuk masa depan, itu menentukan untuk pergaulan, itu menentukan bahkan ya untuk di akhirat. Ya, jadi karena itu penting sekali buat kita semuanya untuk menekankan bahwa kesopanan, tata krama, takut akan Tuhan, etika, semuanya itu jangan dianggap remeh. Anak-anak zaman sekarang biasanya lebih mementingkan gadget, ya, atau buat mereka yang penting asal gua suka, ya, dan tidak peduli perasaan orang lain. Padahal kita hidup tidak bisa dari kita sendiri ya. Nah, kembali lagi, bagaimana pada waktu mereka
harus adaptasi nih, ya kan sekarang peraturan dari pemerintah setiap mahasiswa harus ada waktu beberapa bulan ya untuk adaptasi di desa, di tempat lain dan sebagainya ya. Dari apapun ada praktek kerja lah istilahnya. Magang lah ya. Magang. kuliah. Nah ini disiapkannya apa nih kalau masuk ke satu daerah baru? Kalau di tempat saya, kami biasanya Yang berhubungan dengan tata ya, krama nih ya. berhubungan dengan tata krama, biasa kami bekali sebelum mereka terjun ke lapangan buat istilahnya PKL atau PPL, biasanya kami bekali dulu. Soalnya kalau mereka pergi, ini bukan membawa nama pribadi, pasti membawa nama institusi. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya anak saya nakal, pasti yang nilai ini bapaknya pasti gini. Betul. Nah itu banyak anak lupa ya bahwa mereka bawa nama bapak, mama, gitu ya, institusi. Yang malu nggak sendiri. Gitu. Iya. Harusnya satu keluarga benar. Jadi kami tekankan buat mereka ada pembinaan karakter, cara sosial budayanya seperti apa, itu sangat penting Bu. Jadi yang kami ajarkan buat mereka selama kira-kira sebulan sebelum mereka turun ke lapangan, kami harus bekali seperti apa kondisi di lapangan, budayanya seperti apa, itu yang kami ajarin juga. Tapi kalau melihat kondisi sekarang dengan masa seperti ini kan pasti ada metode yang berbeda dari pemerintah yang ajarkan ya Bu ya. Kira-kira magangnya pasti lewat online dan sebagainya gitu Bu. Saya sangat tidak suka itu ya. Iya benar. Tapi itu satu tantangan yang harus kami hadapi dan kami juga mensiasati bagaimana mahasiswa ini tidak mensampingkan tentang tata krama atau nilai-nilai yang berkaitan dengan etika dan sebagainya Bu. Itu juga sangat penting dalam hal komunikasi dengan sesama, dengan murid. Pasti kami ajarkan juga sebelum mereka terjun langsung ke lapangan. Memang hal yang paling mudah dan simpel dan seringkali kita lupa adalah tata krama makan tadi. Ya, karena kalau kita terutama buat orang-orang bisnis dari cara makan itu dilihat. Jadi kami pada waktu sekolah diajarin bagaimana cara makanmu itu sebenarnya sedang diperhatikan oleh teman bisnis, oleh pemimpin, oleh banyak orang. Dan kalau kita ngedil di restoran, nah itu ketahuan deh, ya. Karena kalau dikasih sake misalnya, kalau orang Jepang begitu tidak diminum, itu masalah besar. Itu bisa batal semua perjanjian. Nah ini banyak kan sebenarnya, apalagi di Cina. Kalau di Cina itu makan harus disisakan. Ya, karena kalau sampai habis semuanya, ini masalah. Artinya terlalu kekurangan berarti. Jadi harus disisakan sedikit supaya artinya terlalu berlimpah dan kita kenyang. Ya, betul. Tapi ada di tempat lain yang kalau tidak dihabiskan itu menghina. Artinya tidak suka. Nah, nih di Jawa bagaimana nih di Jawa nih? Iya, kalau di Jawa dari yang saya dulu ya Bu ya, ngambilnya itu harus dikit-dikit malah. Oh, nggak boleh banyak. Nggak boleh. Terus untuk makan nyuap juga nggak boleh sampai bunyi gitu, nggak boleh. Nah, itu yang diajarkan orang tua saya. Kemanapun kamu pergi, kamu belajar saat kamu makan. Usahakan untuk kamu tidak bersuara saat mengecap dan kamu ambil secukupnya. Kalau bisa sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti takutnya nggak habis. Nah itu nasihatnya mereka seperti itu. Dan itu saya berlakukan juga buat anak saya. Jadi anaknya harus ngambilnya dikit-dikit ya. Kalau di rumah nggak boleh ngambil banyak-banyak nih ya. Kecuali kalau di rumah masih bisa. Tapi kalau udah di luar, kita ajarkan kamu harus mengambil secukupnya. Dan saat kamu mengecap makanan, jangan sampai kamu mengeluarkan bunyi. Nah itu. Kalau di timur gimana? Iya, kalau harus banyak, harus habis. Ya kalau di timur mungkin kebalikan dari Jawa Timur ya. Kalau kita kalau tadi istri saya bilang harus dikit-dikit, tapi kalau saya mungkin kebalikannya sih Bu. Kalau misalnya banyak, terus kita nambah berarti ini makanannya enak banget gitu ya. Nambah menghargai ya, itu menghargai. Kalau di Jawa nambah kok kayaknya
kayaknya makannya banyak Iya. banget gitu. Bener nggak sih? Tapi ada satu hal yang tidak kami lupakan biasanya dalam meja makan sebelum makan, kami mulai dulu dengan doa yang dipimpin oleh yang lebih tua. Oh, paling tua paling tuh tua, ya. iya, paling tua untuk memulai. Jadi kami akan makan dipimpin oleh paling tua dan mulailah dari yang paling tua dan seterusnya. Tapi kalau misalnya nggak habis ya itu berarti Masalah oh lagi. ini masalah ini berarti menghina atau oh ini dia nggak suka sama makanan saya gitu. Iya. Penting sekali kita belajar, ya, karena itu menentukan sekali di dalam kehidupan ini. Ada juga yang kalau makan semua menunya tuh harus nggak boleh nggak diambil, bener ya? Betul, Ya. ya, juga yang ada kayak negara-negara yang seperti ada yang itu. sayur, semua harus dicobain walaupun sedikit-sedikit. Ada Iya. sih saya pernah pergi ke daerah Sumatera itu harus semua menu diambil. Jadi kalau nggak diambil satu nggak suka ya, nggak enak ya gitu. betul. Saya juga pernah pergi ke Sulawesi dan kemudian cara mereka menjamu yang dihormati adalah ikan utuh harus dihabiskan. Satu ikan. Satu ikan utuh dan tidak boleh dipotong. Ya, persoalannya saya bukan penggemar ikan. Nah, ini masalah. Tapi ya sekali lagi tata krama seringkali harus kita perhatikan. Jadi terpaksalah malam itu saya menghabiskan satu ikan utuh. Karena itu rupanya adat. Ya. Bahwa mereka menghormati dengan memberikan kepada yang tua dan sebagainya ya satu ikan utuh. Dan kalau kita tidak habiskan, artinya kita tidak menerima utuh persembahan mereka. Kasih. Yes. Betul. Nah itulah. Nah, belum lagi makanan-makanan yang aneh ya. Ya, makanan khas itu kan Makanan biasa. khas. Iya. Di Papua ada makanan khas gak yang Kalau di Papua, wah yang orang luar bisa pingsan nih kalau makan gitu ya. wow. Kalau yang saya tahu ya Bu ya, Iya. yang saya tahu biasa itu ada papeda yang disidangkan Oh, yang dengan di kuah tarik kuning. gitu ya? Iya, Tapi ada daerah-daerah tertentu itu makannya satu mangkok itu bersama. Jadi kuah papedanya semangkok, kemudian Zaman kuahnya pandemi juga. nggak boleh nih ya. Iya. Itu kuahnya sedangkan bersama dengan sumpit duduk melingkar jadi makan ya sama-sama jadi semuanya dimasuk situ ya udah saya tetap menghargai itu budayanya mereka jadi makan sama-sama. Nah nanti kalau Satu saya mangkuk berarti satu ya? mangkuk ya Rame-rame. rame-rame itu kebersamaan dalam budaya di sana kebersamaan. Kayak Kalau gitu. di Ambon ada lagi makanan khas atau ada budaya yang berbeda? Karena saya besarnya di Papua, Bu. Jadi untuk budaya asli daerah-daerah saya mungkin sedikit Bu yang saya tahu. betul, Tapi hampir sama, yaitu makanannya saya sagu. Sagunya Kira-kira seperti sama itu ya? sama gitu ya, Bu. Kalau Jawa Timur ada nggak makanan makanan khas yang unik gitu ya. Kalau di beberapa daerah itu kan ada maaf kata ya daging yang dibusukkan, yaitu kan wah itu saya shock Ya. itu lihatnya ya. Tapi itu kan buat mereka makanan kehormatan. Nah kalau di Jawa Timur ada nggak khusus makanan-makanan kehormatan begitu? Paling kalau yang familiar adalah rawon ya. Tapi Oh, itu kalau rawon itu makanan khusus. Iya, tapi kalau di kampung saya itu nasi tiwul, dari singkong gitu Bu. Diolah sampai dijemur sampai berubah warna. Nah itu diolah, ditumbuk. Nah itu diolah jadi nasi. Gitu. Ini Itu nasinya dari singkong. singkong. Iya. Itu bukan karena mereka gagal panen gitu ya misalnya ya. Bukan. Bukan karena Bukan. memang ada makanan itu dan itu kita sering makan itu gitu. Lebih baik makan itu daripada kayak nasi putih gitu. alasannya apa? Memang lebih enak, lebih disukai atau lebih hemat atau apa ini? Selain- Atau memang budaya? Selain lebih hemat, dia juga maksudnya rasa juga lebih gurih gitu Bu. Ya. Wah lain kali harus Belum bawa nyoba nih. Dan kemudian kita coba sama-sama tiwul nih ya nih. nasi tiwul. nih. tiwul. Mungkin mau lanjut sedikit nih. Ini kan dua-duanya sama-sama pengajar ya, sama-sama. Ada nggak etika untuk pengajar gitu? Tata krama dalam misalkan jangan terlambat. Tadi sebenarnya udah sempat disinggung sedikit ya, berpakaian, terus mungkin harus jadi contoh. Itu ada nggak? Mungkin dari sisi Bu Kesha dulu.
Kalau saya anak-anak kecil itu lebih cepat menyerap ya daripada mungkin mahasiswa gitu kan. Tapi Lebih anak-anak banyak kecil bantahnya kalau mahasiswa itu ya. Debatnya. plus minus ya. anak kecil aja saat kita melakukan contoh nih secara nggak sengaja ngomong, kamu kok kasar banget sih? Kamu kok nakal banget? Nah itu mereka bisa tiru untuk dikatakan ke anak-anak yang Temennya? lainnya. Iya. Oke. Terus habis itu kita berdiri mungkin kacak pinggang ya Bu ya, seperti itu. Karena Mereka juga kesel niru, ya? iya. Jadi mereka juga niru seperti itu. Jadi Oke. kita di anak-anak yang ngajar anak-anak kecil ini belajar dari diri kita sendiri untuk nggak berkata kasar, terus bersikapnya cara berdirinya juga sopan. Nah itu mereka sering tiru di situ, mereka sering lihat seperti itu. Jadi sebenarnya paling enak ngajar itu dari umur paling masih kecil banget. Betul. Karena justru dia masih nyerap paling cepet ya. Iya betul. Kalau udah masuk perkuliahan ini panjang ini PR-nya nih Pak ya. Iya, kalau saya lihat sih lebih susah mungkin ngajar yang balita. Wah, ini saling menghargai. Iya, Ini karena- contoh yang baik ini ya Iya, dari karena kalau pasangan misal- saling menghargai. Kalau misalnya di PAUD atau di balita ngajarnya salah, pasti Panjang. panjang ceritanya gitu. Dibanding daripada tingkat yang lebih tinggi. Kalau misalnya dasarnya udah salah, pasti ke bawah terus sampai dia besar gitu. Jadi buat saya lebih istilahnya angkat topi lah buat istri saya ngajar paling bawah gitu dibanding kepada saya. Tapi ada tuntutan hal yang lain yang di dalam diri saya, karena saya juga ngajar. Saya tidak hanya sekedar ngajar buat murid, tapi saya juga dinilai sama mahasiswa. Karena bagi kami ada satu penilaian khusus dari mahasiswa kepada pengajar. Biasanya di akhir semester itu ada penilaian-penilaian buat jadi, dosen atau sebagainya. Boleh ya, mereka boleh menulis ya. Iya, boleh menilai. Ada dibuat penilaian kepada tenaga pendidik. Bu. Bagus, Jadi bagus. gitu. Itu bagus sekali sih. Sebenarnya itu juga masukan buat para ini ya, pengajar, apa membosankan ya. Iya benar, Tepat waktu Bu. atau Tepat tidak. Tepat waktu atau tidak. Terus kemudian bagaimana apakah dimengerti atau tidak. Iya. Karena kadang-kadang kan susah dimengerti. Nah, banyak orang yang berpikir dia sudah menyampaikan banyak hal tapi nggak ada yang masuk kan Iya, percuma ya. Tapi sempat saya sibuk, sempat saya ngajar dan ada beberapa yang komen, Pak kalau bisa jangan terlalu cepat bicaranya. Karena buat betul, kami betul. dari wilayah saya kalau bicara cepat, suara keras, mantap gitu. Iya, semangat ya, semangat. gitu. Tapi kadang-kadang saya lupa kalau saya itu ada di ruangan buat ngajar. Jadi waktu akhir selesai mata kuliah saya ada beberapa lembar penilaian dari mata kuliah yang saya ajarkan. Di situ saran Pak kalau bisa jangan terlalu cepat dan biar bisa mudah mengerti gitu. Oh berarti saya mulai koreksi diri saya, Bu. Jadi saya ini bicaranya cepat, Kecepatan. nadanya tinggi, wah ini mesti saya atur lagi. Dan dinilai Pak terlalu serius, berarti saya Wah. harus buat humor. Betul gitu. juga, betul. Jadi itu Kalau tidak bosan soalnya Iya, benar, Bu, iya. butuh juga. Iya. Terlalu serius. Sekarang khusus buat anak kandung nih ya, banyak sekali orang tua yang mengeluh susahnya menerapkan tata krama di masa sekarang. Ya, entah mengapa anak-anak zaman sekarang itu menolak seringkali untuk hal-hal yang sepele lah istilahnya, memberikan minuman itu ya, itu hampir sudah hilang kan, cium tangan apalagi sungkem. Ya, itu hampir budaya itu hampir hilang gitu. Sedangkan itu walaupun itu menurut saya sepele ya, tapi itu sangat berarti bagaimana menghormati dan mengambil nilai-nilai dari yang di atas kita. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ini meneruskan tata krama yang baik ya, daripada generasi ke generasi kepada anak-anak kecil maupun kepada mahasiswa yang sudah dalam tanda kutip kehilangan tata krama. Bagus ini saling Menghormati nih, kelihatan tata kramanya sangat baik. ya kalau dari saya Bu, saya pasti taruh diri saya adalah sebagai contoh Bu. Khususnya mulailah dari anak saya. Saya dididik dari keluarga yang mungkin cukup keras, dari figur seorang ayah yang tegas, disiplin,
Dan saya mulai lihat backgroundnya beliau, ternyata beliau dididik sama seorang yang didikannya seperti ibu tadi bilang dari luar negeri, Belanda dan Jerman. Buat saya tingkat disiplinnya tinggi dan tata keramanya juga tinggi. Tapi saya harus bagaimana dari diri saya kepada anak saya, dari generasi yang berbeda, dengan masa yang berbeda, saya harus bisa meramu. Karena kalau misalnya saya terapkan tata krama yang dari ayah saya kepada anak saya, pasti luka di anak saya. Jadi saya harus bisa meramu bagaimana anak saya bisa menerimanya. Salah satunya membuat menyapa atau menegur. Saya lebih sukanya diam, tapi saya mulai mengajari anak saya, ayo belajar tegur, beri salam buat orang yang lebih tua. Kalau misalnya lewat harus yang lebih tua, kalau dia tidak tegur mungkin kita nunjukin kepala, itu mengganggu aja udah istilahnya sopan gitu ya. Buat saya itu jadi teladan ya, mulailah dari jadi teladan buat anak saya, kemudian di lingkungan saya, di tempat saya kebanyakan yang lebih senior, Bu. Lebih senior, dan saya salah satu yang muda dan salah satu pemimpin juga. Kemudian bagaimana saya harus menaruh sikap saya kepada yang lebih tua. Kira-kira seperti itu. Meskipun saya pemimpin, tapi saya juga harus menghargai, bersikap sopan. Iya. Itu tapi yang jangan kehilangan ketegasan, iya, jelas. benar, Bu, iya. Dan juga jangan kehilangan ya istilahnya prinsip-prinsip kebenaran. Kadang-kadang itu susah memang, tapi saya suka sekali dengan bahasa meramu ya. Nah, mungkin dari Ibu Kesia sebelum menutup ada kata-kata yang pesan dan semuanya. Iya, kalau dari sisi saya sendiri untuk anak saya mungkin lebih banyak mengajari tata krama di rumah ya Bu ya. Semua kan dimulai dari rumah gitu kan. Dari kecil saya memang diajarin untuk menyiapkan minum buat papa gitu. Bagus, nah itu bagus. saya terapkan juga ke anak saya ya, walaupun masih susah juga. Cuma saya lagi terus belajar ngajarin dia, ayo belajar ambilin papa minum. Betul, betul. Itu pelajaran saya dari sejak umur 2 tahun itu. Nah, jadi semoga bisa diteruskan. Kalau dulu ya anak perempuan itu harus ngambilin papa minum, ngambilin papa makan. Terus kemudian seperti yang tadi dikatakan, kalau makan harus nunggu papa dulu, mama baru terakhir anak ya. Ya, semoga itu semuanya membawa masa depan berkat buat setiap kita. Karena seringkali kita berpikir bahwa tata krama adalah hal sepele. Padahal tata krama sekali lagi membuat kita dinilai sebagai orang yang sopan, sebagai orang yang menghormati, sebagai orang yang bisa dipercaya. Sekali lagi, jangan lupa untuk meramu semuanya. Yeah. Walaupun mungkin kita berbeda-beda lokasi, berbeda-beda budaya, tetapi sekali lagi ramulah dan ajarilah tata krama dari sejak dini. Jangan terlanjur sudah tua nanti baru belajar. Dan jangan malu untuk melakukan tata krama dan kesopan santunan. Itu bukan suatu hal yang memalukan, itu suatu hal yang membanggakan keluarga ya. Jangan pernah malu. Sekali lagi, kita ada di MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube kita, Asia Zara. Jangan lupa tonton juga episode-episode selanjutnya di MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, besar kasih setiamu padaku. Jangan Kau lepaskan
padaku. Jangan kau lepaskan tanganmu, Mama. Ku mau selalu dekat denganmu. Ajarku mengalir bersamamu. Kemanapun kau pergi, ku mau ikut denganmu. Ajarku menyenangkanmu selalu. Ku mau senangkan hatimu. Ku bersyukur atas anugerahmu, besar kasih setiamu padaku. Jangan kau lepaskan tanganmu, Mama. Ku mau selalu dekat denganmu. Ajarku mengalir bersamamu. Kemanapun kau pergi, ku mau ikut denganmu. Ajarku menyenangkanmu selalu. Ku mau senangkan hatimu. Ajarku mengalir bersamamu. Kemanapun kau pergi, ku mau ikut denganmu. Ajarku menyenangkanmu selalu. Ku mau senangkan hatimu. Ku mau senangkan hatimu. Ku mau senangkan hatimu. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all